Halo semua, jumpa lagi di channel Blos Keleva Story Film Teman Santai dengan cerita film kocak, serem, sedih, juga menegangkan. Dan di segmen horor kali ini saya akan membahas sebuah film horor trailer yang menurut saya cukup menegangkan. Emang kenapa bang? Karena film ini mengisahkan sekelompok turis yang berniat liburan tapi malah justru terjebak di tempat itu karena sebuah peristiwa yang menimpa mereka. Lantas bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk tanpa berlama-lama siapkan cemilan dan nyamankan posisi kalian. Dan ini dia alur cerita The Ruins 2008. Film dibuka dengan seorang wanita yang terjebak di suatu tempat yang sangat gelap yang entah di mana. Namun yang pasti dia tampak begitu ketakutan sehingga dia berteriak sekencang-kencangnya berharap ada yang mendengar lalu menolongnya. Lantas siapakah dia dan apakah yang sebenarnya terjadi? Kita flashback ke beberapa waktu sebelumnya. Di sebuah resort mewah bernama Cancun atau apalah bacanya ya guys ya. Tepatnya di Meksiko, terlihat kalau kata bangsa Kayang mah para bondon-bondon berkenal pot bobok. Mereka adalah dua pasang kekasih yang tengah menikmati liburannya. Mereka bernama Jeff, Amy, Eric, dan Stacy. Akan tapi di sini Amy tiba-tiba merasa jika salah satu antingnya hilang entah di mana. Sontak mereka pun mencarinya, namun dari kejauhan tampak seorang pria yang mendengar percakapan mereka berempat tentang kehilangannya sebuah anting. Sontak si pria itu pun menghampiri mereka dan memberikan anting Amy yang tak sengaja ia temukan di kolam tempat sebelumnya Amy berenang. Melihat kebaikan dari pria itu, lantas Jeff pun menawari minuman sebagai balasan dari kebaikan si pria tersebut. Dan tanpa pikir panjang, ternyata si pria itu pun menerima ajakan itu yang berlanjut saling berkenalan dan saling bercerita satu sama lain. Yang ternyata si pria ini bernama Matias, yang mana dia berada di hotel itu karena sedang menunggu adiknya yang seorang arkeolog yang sedang pergi untuk meneliti sebuah kuil kuno. Akan tetapi karena si adik tak kunjung ada kabar sehingga Matias pun berniat segera menyusulnya. Dan dari situ Matias pun menawari kepada mereka berempat jika memang berkenan ikut dengannya. Melihat kesempatan yang langka yang tak pernah mereka lakukan sebelumnya juga untuk mengisi akhir dari liburan mereka, mereka pun akhirnya setuju untuk ikut dengan Matias. Dan singkat cerita, di malam harinya mereka berempat dan Matias berpesta minum-minuman santuy. Dan di sini Matias memperkenalkan satu temannya yang bernama Dimitri, yang mana dia akan ikut dan menjadi tour guide dalam perjalanan mereka. Singkat cerita, di pagi harinya terlihat Dimitri yang tengah menyelin peta untuk menuju ke kuil kuno, yang mana peta itu akan ditinggalkan di hotel itu mengingat akan ada teman Matias yang menyusul mereka. Jadi saya perjelas sedikit ya guys ya. Jadi Matias adalah orang Jerman yang berniat menyusul adiknya, yang mana Matias mengajak dua temannya sehingga mereka sebenarnya berjumlah 4 orang, yaitu Matias, dua temannya, dan satu tour guide yaitu si Dimitri. Namun karena dua temannya tak kunjung datang, sedangkan dia sudah merasa cemas dengan ketidakada kabarannya sang adik. Apalagi sekarang ada yang berkenan untuk menemaninya yaitu dua pasang kasih itu, sehingga dia meninggalkan peta itu untuk dua temannya yang masih dalam perjalanan. Dan kita kembali ke cerita, mereka akhirnya telah berangkat menggunakan bus dan sampai di sebuah perkampungan yang bagi Jeff dan Eric cukup aneh. Karena di tempat itu tak ada satu transportasi pun kecuali satu taksi kuning yang sangat konyol. Namun karena tak ada pilihan lain, mau tidak mau mereka pun akhirnya naik taksi konyol itu. Hanya sedikit informasi ya guys ya. Jadi di sini sebenarnya si supir sudah melarang mereka untuk menuju ke kuil itu dikarenakan di tempat itu menurutnya sangat berbahaya. Namun karena pemuda ini bersikeras untuk tetap menuju ke kuil itu, apalagi ditambah tarif yang cukup besar, sehingga supir itu pun mau tidak mau mengantarkan mereka. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di tengah hutan yang anehnya di sana terdapat jeep yang mangkrak. Dan di sini Ami merasa ketakutan karena sinyal di HP-nya tiba-tiba hilang. Sehingga dia berkata bagaimana jika mereka terjadi kenapa-kenapa. Akan tetapi Jeff berusaha menenangkan Amy dengan berkata jika hilangnya sinyal itu hal yang biasa dan mereka semua pasti akan baik-baik saja. Dan setelah berjalan cukup lama, mereka pun akhirnya sampai di tengah hutan dan mereka terhenti sejenak yang mana tidak terdapat jalan setapak di sana. Akan tetapi dari kejauhan tiba-tiba muncul dua anak aneh yang hanya terdiam dan melihat mereka dengan fokus serta tidak menghiraukan sapaan dari mereka. Hola, hola, hello, ¿cómo estás? Sementara itu Matias yang tengah mencari jalan setapak kini telah menemukan sebuah jalan setapak yang sepertinya sengaja ditutup dengan daun yang entah apa tujuannya.
Hal itu membuat perdebatan di antara mereka dan kembali Amy mengatakan jika mungkin itu adalah sebuah tanda larangan dari penduduk agar mereka tidak menuju ke kuil itu. Akan tetapi Jeff mengabaikan pendapat dari Amy dan tetap bersikeras untuk menuju ke kuil itu. Dan di sini keanehan pun terjadi. Pada saat mereka mulai memasuki jalan setapak itu, dua anak yang tadi hanya terdiam kini pergi entah kemana. Dan singkat cerita, setelah menapaki jalan setapak aneh itu, mereka benar saja sampai di kuil itu. Dan seperti pada umumnya orang-orang liburan, mereka pun asik berfoto-foto. Akan tetapi dari dalam hutan seorang pria dengan menunggang kuda tiba-tiba seperti marah dan menginginkan mereka untuk segera pergi. Akan tetapi karena mereka menggunakan bahasa yang tak mereka mengerti, sehingga Matias dengan perlahan menunjukkan foto adiknya bahwa dia sedang mencari adiknya yang hilang. Awalnya pria Yunani itu terlihat tenang dan seperti pernah melihat adik Matias dia berbicara pada temannya. Namun ketika Amy memfoto mereka, entah kenapa tiba-tiba mereka kembali marah dan seperti ingin menghabisi Amy dan... Melihat para pria Yunani itu makin beringas, mereka pun akhirnya menuruti perintah mereka untuk naik ke kuil itu. Dan pada saat berada di atas, mereka terheran karena terdapat sebuah tenda namun tak ada orangnya sama sekali. Dan di sini suasana pun tegang karena satu sama lain saling menyalahkan. Terlebih lagi ketika Eric bilang jika sinyal HP-nya benar-benar hilang, yang artinya mereka tak dapat menghubungi siapapun untuk menolong mereka. Merasa frustasi, Matias kembali melihat para pria Yunani itu dari atas sana. Dan pada saat berbalik, dia tak sengaja melihat sebuah semak yang mencurigakan yang ternyata terdapat mayat adiknya yang telah terbujur kaku dengan luka yang mengerikan. Melihat itu, mereka pun akhirnya mulai berpendapat satu sama lain, di mana ada yang berpendapat jika para pria Yunani itu sengaja mengiring mereka termasuk adik dan temannya untuk dijadikan tumbal. Namun di sini timbul pertanyaan, jika adik Matias telah tewas, lantas kemanakah temannya dari adik Matias itu? Kita lanjut ke cerita dulu guys, nanti juga ngerti kok. Menyadari jika mereka tak pernah tahu sampai kapan mereka akan berada di sana, Jeff pun mengingatkan pada mereka untuk menghemat air putih juga makanan mereka. Jeff yang akan berusaha membagikan minuman dan makanan di setiap harinya. Dan di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba terdengar suara handphone yang berdering, yang mana hal itu muncul dari sebuah sumur yang ada di sana. Dari situ Matias pun langsung berinisiatif untuk menuruni sumur itu. Tapi tiba-tiba melihat Matias yang tak bersuara sedikit pun, Jeff menunjuk Amy untuk menuruni sumur itu. Namun di sini Amy jelas saja menolak dan berkata, kenapa tidak Eric aja yang laki yang menuruni sumur itu? Kemudian Jeff pun menjawab jika Eric yang turun, maka di atas Jeff yang lelaki sendirian tak cukup kuat untuk menarik tali itu. Akan tapi di sini Amy terlihat masih ragu dan ketakutan untuk menuruni sumur itu. Melihat itu, Stacy pun akhirnya berinisiatif mengajukan diri jika dialah yang akan menuruni sumur itu. Dan singkatnya, setelah Stacy menuruni dan berada hampir di dasar sumur itu, ternyata talinya tak cukup panjang dan karena tak ada pilihan lain, mereka yang di atas pun menyuruh Stacy untuk melompat dan... Dan ternyata karena lompatan itu kaki Stacy terluka, di mana dia tertancap karena pecahan beling dari lampunya yang pecah. Stacy pun berusaha mencabutnya dan selalu berkomunikasi dengan temannya yang di atas. Yang ternyata di sini Matias masihlah hidup, akan tapi terluka pada kakinya dan cedera pada punggungnya, sehingga menyebabkan Matias tak dapat bergerak alias lumpuh. Melihat semua masalah itu membuat Amy shock dan merasa emosi, sehingga dia berpikir jika satu-satunya jalan adalah meminta tolong kepada para penduduk Yunani. Namun karena keterbatasan bahasa, sehingga mereka pun tak mengerti apa yang dimaksud Amy. Namun Amy yang sudah kepalang emosi pun akhirnya mencabut semak belukar dan melemparkan yang tak sengaja mengenai salah satu anak dari penduduk Yunani itu. Dan dari situ para penduduk Yunani terlihat mengusir anak itu untuk segera naik ke kuil itu. Namun si anak itu yang tetap saja menolak, sehingga melihat kekacauan itu, Amy dan Jeff pun segera naik. Dan ketika di atas, Jeff berpikir untuk membuat tandu untuk mengangkat Matias.
Dan setelah berhasil membuat tandu karena tak ada pilihan lain selain Ami, akhirnya Ami pun mau menuruni sumur itu. Matthias, I'm gonna lift you, okay? Dan singkat cerita, setelah Matias berhasil diangkat ke atas, Jeff mengatakan jika kaki Matias sudah terinfeksi cukup parah dan sepertinya satu-satunya jalan adalah diamputasi. Singkat cerita, di suatu pagi, tepatnya pagi itu adalah hari ketiga mereka. Di dalam tenda ketika Stacy terbangun, dia terkejut melihat akar yang keluar dari luka di kakinya. Sementara itu di lain sisi, ternyata hal itu juga dirasakan Matias. Melihat semua kekecewaan itu dan mereka pun mulai frustasi, Jeff di sini berpikir jika satu-satunya jalan adalah menemukan ponsel yang selalu berdering dari lubang sumur itu. Sehingga dia pun menunjuk Ami dan Stacy untuk kembali masuk ke lubang sumur itu. Dan singkatnya, setelah berada di lubang itu, mereka terkejut melihat seorang wanita yang telah tewas dan dia pun benar saja menemukan sebuah ponsel. Let's just ring us. Akan tapi ponsel itu ternyata telah mati. Dan yang selama ini berdering ternyata bukan berasal dari ponsel, melainkan dari bunga-bunga dari semak belukar itu yang sengaja berdering untuk memakan korban. Sontak mereka berdua pun sangat-sangat shock dan menjelaskan kepada Jeff dan Eric. And it was ringing like a cell phone. How? I mean, how does it do that? Dan di hari berikutnya di pagi itu seperti biasa mereka membagi minuman dan air putih. Dan di sini Jeff kembali berkata jika mereka harus cepatnya mengamputasi kaki Matias jika menginginkan Matias untuk tetap hidup. Namun di sini mereka tidak setuju karena berpikir jika Jeff bukanlah seorang dokter melainkan orang yang tahu sedikit tentang ilmu medis. Juga dia baru akan kuliah tentang ilmu kedokteran di tahun ini. Akan tetapi mendengar perdebatan itu dari kejauhan, Matias justru menyetujui Jeff untuk segera mengamputasi kakinya meskipun tidak memakai alat yang memadai. Dan amputasi pun dimulai. To bite down on this. You can't. Singkat waktu di malam harinya, Eric yang tengah ngobrol dengan Ami tentang keadaan Stacy. Justru hal itu membuat Stacy salah sangka karena suara senggukan tangis Amy yang disangka sedang berselingkuh dengan Eric. Sementara itu di tengah ketegangan, Matias yang lalai dalam penjagaan tewas dijalari semak belukar itu. Dan singkat cerita di pagi hari di mana sekarang masuk hari ke-6. Pada saat itu seperti biasa mereka hendak membagi makanan. Stacy memperlihatkan jika di dalam kulit paha juga punggungnya terdapat semak belukar yang bergerak. Dan setelah diperbangkan, Jeff pun akhirnya membedah kulit paha juga punggung Stacy. Dan kemudian setelah itu mereka pun membagikan makanan dan minuman sembari berbincang-bincang. Akan tetapi Stacy kembali mengatakan jika di kepalanya merasa ada semak belukar yang bergerak. Dan karena itu Stacy ingin Jeff untuk membedahnya. Namun karena Jeff merasa tak yakin untuk membedah kepala karena itu sangatlah fatal. Sehingga Jeff dan semuanya berusaha menutupi dan menyemangati Stacy jika di kepala Stacy tidak ada akar yang bergerak. Di siang harinya ketika semua tertidur di dalam tenda, Stacy sengaja bangun dan berusaha mencari pisau dan berniat ingin membedah semak yang bersarang di kepalanya. Awalnya di sini Stacy sebenarnya ragu untuk melakukan itu. Namun tiba-tiba para bunga dari semak-semak belukar itu mensugesti Stacy dengan berkata, "Aku ingin menyayatnya, aku ingin menyayatnya, dan aku ingin menyayatnya." Mendengar kegaduhan di luar, Jeff, Eric, Amy pun terbangun. Dan di sini mereka terkejut melihat betapa sadisnya Amy menyayatnya tubuh sendiri seperti tanpa rasa sakit sedikit pun. Dan ketika sang kasih Eric hendak mendekati dan Eric pun karena pisau itu akhirnya tewas. Dan pada saat itu pula
semak belukar itu pun menyeret mayat Eric. Sementara itu Stacy yang sudah putus asa meminta pada Amy untuk segera mengakhiri hidupnya, dan dengan terpaksa Jeff pun melakukannya. Kemudian Jeff berniat untuk mengorbankan diri kepada para pria Yunani itu dengan cara berpura-pura bahwa semuanya telah tewas, termasuk juga kekasihnya yaitu Amy. Dan setelah berada di bawah, Jeff mulai mengalihkan perhatian para pria Yunani itu, dan ketika para pria Yunani itu sudah teralihkan, Amy pun langsung lari sekencang-kencangnya dari kejaran para pria Yunani itu. Dan setelah sampai di tempat keberangkatan sebelumnya, di mana di sana terdapat jeep yang terbengkalai. Di sini Amy berusaha menyalakan jeep tersebut, dan setelah berhasil menyala, dia pun sekencang mungkin kabur menggunakan jeep itu untuk sampai ke kota. Akan tetapi dari wajah Amy tiba-tiba, ya, ternyata Amy juga telah terinfeksi semak belukar itu juga. Lantas apakah dia bisa selamat? Entahlah. Namun di akhir film diperlihatkan dua teman Matias yang membawa salinan peta dari hotel sebelumnya. Terlihat mereka menuju ke kuil itu hingga pada akhirnya mereka pun sampai di kuil tersebut. Dan film pun berakhir. Sebuah ending yang menggantungkan, tapi bisa kita simpulkan jika menurut saya Amy pun akan tetap tewas karena dia telah terinfeksi semak belukar itu juga. Sedangkan dua temannya bisa saja tewas atau hidup, tergantung dia menyentuh semak belukar itu atau tidak. Ya sudahlah, cukup sekian ulasan film kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat-sehat buat kalian semua. Saya Akbar, pamit.